sebenarnya dijelaskan ini di dalam berbagai macam hadis. Banyak hadis ini yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang tercela ini. Akan tetapi berhubung ini hadis panjang dan mencakup semuanya, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Ini hadis cukup panjang. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit ya, di mana kata Mu'adz bin Jabal, dia mendengar bahwasanya An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku menyampaikan sebuah hadis kepadamu, bila engkau menghafalnya, engkau menjaganya, engkau mengamalkannya, maka itu akan bermanfaat untukmu di sisi Allah. Tapi bila engkau menyia-nyiakannya, engkau tidak menjaganya, maka terputuslah hujjahmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 orang malaikat sebelum Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan langit dan juga bumi. Baru kemudian Allah menciptakan langit dan Allah menjadikan bagi tiap-tiap langit ini seorang malaikat ini yang menjaga pintunya. Lalu kemudian naiklah malaikat hafazah ini membawa amal seorang hamba dari mulai pagi sampai sore. Ini mempunyai nur. Amal ini yang dibawa oleh malaikat hafazah ini mempunyai nur seperti nurnya matahari. Begitu sampai di langit dunia, dipuji oleh malaikat, dianggap banyak amalnya oleh malaikat. Tapi oleh malaikat yang bertugas untuk menjaga langit dunia, malaikat ini mengatakan kepada malaikat hafazah, pukullah amal ini, lemparlah amal ini, atau campakkan amal ini kepada wajah orang yang mengerjakannya atau mengamalkannya. Karena aku ini adalah sahibul ghibah. Aku ini adalah malaikat ini yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa apakah amal hamba ini ada ghibahnya atau tidak. Dan Allah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amalnya orang yang menghibah manusia ini melewati aku. Cukup sampai di sini. Ini minggu yang lalu sudah kita jelaskan. Nah, lalu kemudian sambungannya sekarang. Qala tsumma ta'til hafazah, kemudian datang malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini disebutkan oleh Syekh An-Nawawi ini di dalam kitab Nurul Balagh. Malaikat hafazah ini terbagi kepada 2 bahagian. Ada hafazah yang dimaksud ini adalah malaikat yang mereka menjaga, malaikat ini yang menjaga hamba atau manusia dari perkara yang memudaratkan. Ini jumlahnya ada 10 orang malaikat di waktu malam, 10 orang malaikat di waktu pagi. Ini yang menjaga seorang hamba dari perkara-perkara yang memudaratkan diri. 20 orang malaikat. Ada yang dimaksud dengan hafazah. Yang kedua, bagian yang kedua hafazah di sini adalah yang menjaga ini segala perbuatan, ucapan, keyakinan yang muncul ini dari seorang hamba. Ini ada 2. Itu raqib, itu atid dan juga raqib dan juga atid. Nah, ini yang menjaga dari seorang hamba segala sesuatu yang muncul dari seorang hamba, baik itu amal perbuatannya, ucapannya kan, ataupun juga keyakinan. Ada yang mengatakan ada pada seorang manusia ini 4 orang malaikat. 2 malaikat di waktu pagi, 2 malaikat di waktu sore. Ini mereka 4 orang ini yang mencatat waktu kapan seorang hamba ini mengerjakan perbuatan baik, waktunya, jamnya, tanggalnya, bulan
bulannya. Ini mereka yang mencatat. Dan 2 orang di waktu pagi, 2 orang di waktu sore. Mereka bergantian. Ini nanti bila datang waktu sholat subuh dan bila datang waktu sholat asar. Mereka selalu bergantian. Nah, ini ada kemungkinan yang dimaksud hafadzah di dalam hadis ini, yang 4 orang mereka. Nah, ada kemungkinan. Nah, ini malaikat hafadzah ini dia datang membawa satu amal yang soleh min a'malil abdi, daripada amal seorang hamba. Lahu nurun fatuzakkihi, amal ini ada nurnya. Lalu kemudian ia pun memujinya. Malaikat hafadzah ini memuji amal tersebut. Wa tukatsiruhu, dan juga menganggapnya baik. Hatta tablugha bihi ila sama'i tsaniyah, sampai dengan amal tadi malaikat hafadzah ini tembus ke langit yang kedua. Itu artinya amal ini tidak ada ghibahnya, sehingga bisa tembus ke langit yang kedua. Berarti tidak ada ghibahnya. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkal biha, maka berkata kepada mereka malaikat ini yang ditugasi untuk menjaga langit yang kedua, gifu, berartilah kalian wahai malaikat hafadzah, wadribu bihadzal amal wajha sahibi, lemparkan, campakkan amal ini kepada orang yang mengerjakannya, kepada pelaku amal ini, lemparkan. Innahu arada bi'amalihi aradad dunya, sesungguhnya dia berkehendak dengan amalnya manfaat dunia. Yang dia kehendaki dengan amalnya ini bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang ia kehendaki dengan amalnya ini kesenangan dunia. Ya, sampai langit kedua, tak tembus ke langit yang ketiga. Padahal sudah tidak ada riba. Ana malakul fakhr. Aku kata malaikat yang bertugas menjaga langit yang kedua, aku adalah malaikat fakhr. Artinya malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa apakah amalnya ini ada fakhrnya atau tidak. Fakhr ini artinya membanggakan diri dengan menyebut-nyebut kebaikannya ataupun kebaikan kakek ataupun ayah ataupun kakeknya. Fakhr. Amarani Rabbi, Allah memerintahkan aku alla ada'a amalahu, agar aku tidak membiarkan amalnya yujawizuni ila ghairi, melewati aku kepada yang lain. Artinya cukup sampai langit yang kedua, tidak bisa tembus ke langit yang ketiga. Padahal ini sudah tidak ada ghibah. Tembus langit pertama tapi tidak bisa tembus ke langit ketiga sampai langit yang kedua. Innahu kana yaftakhir 'alan nasi fi majalisihim, sesungguhnya adalah dia ini sombong, dia ini berbangga diri atas manusia di dalam majelis mereka. Dia suka menyebut-nyebut kebaikan dirinya, kebaikan ayahnya dan kakeknya ini di majelis mereka. Nah, termasuk orang yang membanggakan diri. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, al-fakhr ini termasuk salah satu daripada derajatnya sombong. Ya, membanggakan diri dengan menyebut-nyebut kebaikan dirinya ataupun kebaikan kakek dan juga ayahnya. Dulu pernah terjadi di masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam. Di muka Nabi Allah Musa ada 2 orang yang saling membanggakan diri dengan menyebutkan nasabnya. Orang ini mengatakan, wahai fulan, aku adalah fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. 9 kakeknya disebutkan semua. 9 orang kakek. Dengan dia 10. Dia menyebutkan 9 kakeknya ke atas. Sedangkan engkau, wahai fulan, apa nasabmu? Apa nasabmu wahai fulan? Engkau adalah orang yang tidak punya ibu bagimu. Di hadapan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, kabarkan kepada orang yang membanggakan keturunannya bahwasanya kakeknya yang 9 yang ia sebutkan semuanya adalah penghuni neraka dan ia yang ke-10. Kabarkan. Nah, kakeknya yang 9 yang ia sebutkan semuanya adalah penghuni neraka.
dan dia yang ke-10 yang akan masuk ke dalam api neraka. Nah, ini termasuk fakhr ini kata ulama merupakan bagian daripada sifat sombong. Cukup sampai langit yang kedua. Qala wa tas'adul hafadhah. Ada lagi yang tembus sampai langit ketiga. Qala wa tas'adul hafadhah, dan naik lagi malaikat hafadhah bi'amalil 'abdi, dengan amalnya seorang hamba. Dia betahi junuran. Amal ini mengeluarkan satu sinar, mengeluarkan satu cahaya. Min sadaqatin, dari sedekah, wa salatin, salat, wa siyamin, kemudian puasa. Qad a'jabal hafadhah. Amal ini membuat kagum malaikat hafadhah. Fayujawizuna bihi ila sama'i tsalitsah. Lalu kemudian mereka para hafadhah ini melewati dengan amal tadi ke langit yang ketiga. Itu artinya amal yang dibawa oleh malaikat hafadhah ini tidak ada ghibahnya, tidak ada fakhrnya. Ghibahnya tidak ada sehingga bisa tembus sampai langit yang kedua. Tidak ada fakhrnya, tidak ada dia membanggakan tidak ada dia membanggakan dirinya di hadapan orang lain sehingga bisa naik ke langit yang ketiga, tembus. Makanya malaikat hafadhah ini kagum sampai tembus ke langit yang ketiga. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha. Maka berkata kepada malaikat hafadhah, malaikat yang diberi tugas untuk menjaga langit yang ketiga. Apa kata malaikat yang bertugas menjaga langit yang ketiga? Gifu, stop, sampai sini, sampai langit yang ketiga. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Lemparkan amal ini kepada pelakunya, kepada orang yang mengerjakan. Kembalikan pada orang yang mengerjakan. Ana malakul kibri. Aku adalah malaikat ini yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa adakah amalnya ini ada sombongnya atau tidak. Aku diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa adakah sombong pada amalnya atau tidak. Amarani Rabbi, Allah memerintahkan aku alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amalnya ini melewati diriku kepada yang lain. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihi. Sesungguhnya hambaku ini, sesungguhnya ia ini sombong atas manusia, menyombongkan dirinya atas manusia ini di dalam majelis-majelis mereka. Ini termasuk padahal sudah tidak ada ghibahnya, tidak ada fakhrnya, tapi masih ada kibirnya. Tidak bisa tembus ke langit yang keempat, hanya berhenti sampai di langit yang ketiga. Nah, ini untuk bisa mengobati sifat sombong ini penting bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kenal dengan diri kita, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal diri kita lemah, yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal diri kita ini kecil, yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal diri kita ini hina, yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sifat sombong ini akan hilang. Sombong ini akan hilang dengan mengenali diri kita dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah kenal dengan diri kita, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal diri kita lemah, yang kuat hanyalah Allah. Kita kenal dengan diri kita hina, yang mulia adalah Allah. Kita kenal dengan diri kita ini lemah, yang kuat adalah Allah. Maka sifat sombong ini bisa hilang. Sifat sombong ini bisa hilang. Kemudian yang kedua, dengan kita melihat apa yang kita sombongkan. Dengan kita melihat apa yang kita sombongkan. Kalau misalnya yang kita sombongkan ini adalah keturunan misalnya, kita bangga, kita sombong dengan keturunan yang ada pada kita, dengan nasab yang ada pada kita. Hendaklah kita senantiasa ingat kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani yang hina. Kemudian ketika kita hidup, yang kita bawa adalah kotoran, sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor. Begitu kita meninggal dunia, kita pun menjadi bangkai. Bangkai juga sesuatu yang
Lalu apa yang harus kita sembunyikan? Mau kita orang miskin, mau kita orang kaya, mau kita pejabat, mau kita rakyat biasa, sama semuanya diciptakan dari air yang hina. Lalu kemudian ketika hidup membawa sesuatu yang kotor dalam perutnya, begitu meninggal dunia, maka dia juga akan menjadi bangkai yang kotor. Kalau misalnya kita sombong dengan kekuatan yang kita miliki, hendaknya kita pikirkan, sekuat apapun kita lebih kuat gajah, sekuat apapun kita mungkin lebih kuat kuda. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan kalau ada seekor semut, ini yang masuk misalnya ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hidung kita bisa tidak berdaya. Jangankan semut, kena sakit saja terkadang kita tidak bisa bangun, lalu apa yang harus kita sembuh? Kita lemah, yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lihat apa yang kita sombongkan. Kalau misalnya kita sombong dengan harta yang kita miliki, hendaklah kita ingat ada yang lebih kaya dari kita. Korun dan Haman, mereka orang yang sangat kaya. Apa yang harus kita sombong? Kemudian bila kita meninggal dunia, apakah harta kita bisa kita bawa ke dalam kubur kita? Juga tidak bisa. Untuk apa kita sombongkan? Nah, ini di antara cara mengobati daripada sifat sombong. Di antara cara untuk mengobati sifat sombong, yang pertama hendaklah kita mengenal diri kita dan juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita lihat apa yang kita sombongkan, nah, baru kita obati. Kita lihat apa yang kita sombongkan, baru kemudian kita obati. Dan yang ketiga, hendaklah kita senantiasa melazimi dan memaksa diri kita berakhlak dengan akhlaknya orang-orang yang rendah hati. Maka sifat sombong ini akan hilang. Qala wa tas'adul hafadhah bi'amalil 'abdi. Kemudian Nabi mengatakan dan naik lagi. Ini malaikat hafadhah bi'amalil 'abdi, dengan amalnya seorang hamba, yazhu kama yazhul kawkabud durriyu. Bersinar seperti bersinarnya bintang ini yang penuh dengan cahaya. Walahu dawiyun, dan ada baginya suara. Min tasbih, daripada tasbih, wa salatin, dan kemudian salat, wa siyamin, dan juga puasa, wa hajjin, dan juga haji, wa umratin, dan juga umrah, hatta yujawizu bihi ila sama'i rabbih, sampai tembus ke langit yang keempat. Itu artinya amal ini tidak ada sombongnya. Nah, amal ini tidak ada sombongnya sampai bisa tembus langit yang keempat. Langit pertama tembus, langit kedua tembus, langit ketiga tembus, sampai langit keempat. Tidak ada ghibahnya, tidak ada fakhrnya, tidak ada juga sombong. Tembus ke langit yang keempat. Tapi fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, maka berkata kepada mereka malaikat yang ditugasi untuk menjaga langit yang keempat, gifu, stop. Malaikat hafadhah, berhentilah sampai di sini. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, lemparkan amal ini kepada pelakunya, kembalikan amal ini kepada pelakunya. Wa dhahrahu wa batnahu, dan campakkan, lemparkan juga ke punggungnya dan juga perutnya. Ana sahibul ujbi, aku ini adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeriksa adakah ujub atau tidaknya pada amalnya. Aku diperintahkan untuk memeriksanya. Amarani Rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku agar aku tidak membiarkan amalnya ini melewati. Cukup sampai di sini. Innahu kana idza amila amalan adkhala al-ujba fihi. Sesungguhnya dia bila mana dia beramal, dia memasukkan ujub di dalam amalnya. Nah, sombongnya tidak ada, tapi ada ujubnya. Enggak tembus, cukup sampai langit pada langit yang keempat. Dia ujub dengan amalnya. Dia merasa mulia dengan amalnya, menganggap mulia dirinya dengan perbuatannya, sehingga dia lupa bahwasanya kemuliaan yang ada dirinya ini datangnya dari Allah, yang suatu waktu bisa saja diambil oleh Allah kalau dia tidak mensyukuri. Nah, ini makanya di antara cara mengobati penyakit ujub yang ada di dalam hati kita, hendaklah kita senantiasa ingat bahwasanya kemuliaan apapun yang ada pada diri kita semuanya datangnya daripada Allah.
Semuanya datangnya daripada Allah. Yang sewaktu-waktu bisa saja kalau kita tidak mensyukurinya, kemuliaan ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam dia mengatakan, "Ya Rabb," kata Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam, "tidak ada satu malam pun melainkan keluarga Daud ini ada yang mengerjakan sholat. Tidak ada satu malam pun melainkan keluarga Daud ini ada yang bangun malam. Tidak ada satu malam pun daripada keluarga Daud melainkan ada yang membaca Al-Quran." Lalu Nabi Allah Daud mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Daud, dari mana itu semua? Wahai Daud, dari mana itu semua? Dari mana mereka bisa mengerjakan bangun malam? Dari mana mereka bisa membaca Al-Quran? Dari mana mereka ini bisa bangun beribadah? Semuanya dari Allah. Kalau aku yang tidak memberikan taufik, hidayah kepada mereka, tentu mereka tidak akan bisa mengerjakan. Ini diantara obat yang bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit ujub. Senantiasa hendaknya kita ingat bahwasanya nikmat apapun, kemuliaan apapun yang ada pada diri kita, semuanya ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh Allah kalau kita tidak mensyukuri. Qala wa tas'adul hafadha bi'amalil 'abdi. Kemudian Nabi mengatakan, naik lagi hafadhah dengan amalnya seorang hamba, hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah, sampai tembus ke langit yang kelima. Oh, luar biasa. Fakhrnya, ghibahnya tidak ada, fakhrnya tidak ada, sombongnya, kibirnya tidak ada, ujubnya juga tidak ada, sampai tembus ke langit yang kelima. Ka'annahul arus al-masfufah illa ba'liha, seakan-akan amal ini adalah pengantin perempuan ini yang sedang diantarkan kepada suaminya. Seperti seorang pengantin perempuan ini yang sedang diantarkan kepada suaminya. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, maka berkata kepada mereka malaikat yang ditugasi untuk menjaga langit yang kelima, gifu, berhentilah kalian sampai di sini. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, lemparkan amal ini kepada wajah pelakunya. Wahmiluhu ala atikihi, bebankan atas pundaknya. Ana malakul hasad, aku ini adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa apakah dia ini ada hasudnya, ada iri dengkinya kepada orang lain atau tidak. Ada hasudnya atau tidak. Innahu kana yahsudu man yata'allamu wa ya'mal bimithli amalihi. Adalah dia, sesungguhnya dia ini hasad, dia iri dengki kepada orang yang belajar dan dia beramal dengan seperti amalnya. Ini amalnya orang yang hasud tidak tembus, hanya sampai pada langit yang kelima. Nah, hasud itu kita di mana seseorang ini mengharapkan tidak suka melihat orang lain dapat nikmat dan dia berharap bagaimana supaya nikmat tersebut hilang dari diri mereka. Ini namanya beda dengan ghibthah ya. Beda dengan ghibthah. Kalau ghibthah ini ada orang mendapatkan nikmat, kita juga ingin mendapatkan yang sama tanpa berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Tanpa berharap nikmat tersebut hilang dari dirinya, itu namanya ghibthah. Ini tidak masalah. Al-mu'min yaghbit, kata Nabi. Seorang mukmin ini dia punya rasa ghibthah. Yang dilarang ini adalah hasad. Orang lain dapat nikmat, kita berat, kita tidak suka dan kita berharap nikmat tersebut hilang dari dirinya. Ini hasad. Nah, ini tidak tembus, hanya sampai pada langit yang kelima. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan min al-ibadah kana yahsuduhum wa yaqa'u fihim. Dan tiap-tiap orang yang dia mengambil keutamaan daripada ibadah adalah yang menghasut mereka. Nah, jadi hamba ini, dia kalau melihat ada orang lain ini yang mempunyai kelebihan, selalu dihasutnya. Entah kelebihan dalam ibadahnya kah, kelebihan dalam ilmunya kah, kelebihan dalam yang lain, selalu dihasut. Wa yaqau fihim, dan dia menghibah mereka. Amarani Rabbi alla ada'a amalahu yujawizuhu ila ghairi. Tuhanku memerintahkan aku
agar aku tidak membiarkan amal ini melewati diriku, hanya sampai di sini saja. Ini orang yang mempunyai sifat hasad pada hatinya. Ini juga bisa diobati. Orang punya sifat hasad ini, cara mengobatinya, yang pertama, hendaklah dia senantiasa ingat. Senantiasa ingat bahwasanya dengan dia menghasut orang, yang rugi ini adalah dirinya sendiri. Dengan dia menghasut orang, yang rugi dirinya sendiri, bukannya orang yang dihasut. Tapi yang rugi adalah dirinya sendiri. Rugi dari segi dunia, rugi juga dari segi akhirat. Rugi dari segi dunia, rugi dari segi agama. Rugi dari segi agama, apa ruginya dari segi agama? Hasad atau iri dengki yang ada pada hatinya, ini akan menghanguskan kebaikannya. Seperti ini sebuah api, ini yang dapat menghanguskan ibadah. Pahalanya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ia hasud. Kalau ada pahalanya. Kalau ada pahalanya. Kalau tidak ada pahalanya, keburukan orang yang ia hasud akan diletakkan ini pada amal, pada catatan amal. Ini rugi dari segi agama. Dari segi dunianya pun dia juga rugi. Apa ruginya dia dari segi dunia? Hatinya senantiasa sumpah. Hatinya ini akan senantiasa galau. Hatinya akan selalu marah ketika melihat orang lain ini dapat nikmat. Dan itu pasti. Tidak ada satupun makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia adalah musuh kita, pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru kita ini yang rugi. Yang diuntungkan siapa? Justru yang diuntungkan ini adalah orang yang kita iri dengki. Mereka justru yang diuntungkan. Mereka untung dari segi agama karena pahala kita akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mereka juga untung dari segi dunia. Karena dengan sumpahnya kita, dengan galaunya kita, itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh kita. Jadi kita rugi dari segi agama, dari segi dunia, dia untung dari segi agama, dari segi dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya sifat iri dengki ini bisa menjadi hilang, kita lihat iri dengki yang ada di dalam hati kita ini mendorong kita untuk berbuat apa? Maka kita lawan. Kalau misalnya iri dengki yang ada di dalam hati kita mendorong kita, misalnya untuk mencaci maki teman kita. Nah, kalau iri dengki yang ada di dalam hati kita mendorong kita untuk mencaci makinya, maka pujilah dirinya. Begitu caranya. Kalau iri dengki yang ada di dalam hati kita menjadikan kita membenci seseorang, pujilah dia, paksa kita puji. Karena dengan kita memujinya, maka dia akan senang. Dia justru akan kembali memuji kita, dia akan mencintai kita. Dengan dia mencintai kita, akhirnya kita pun juga bisa mencintai dirinya. Sehingga akhirnya sifat iri dengki ini bisa menjadi hilang. Kalau sifat iri dengki yang ada di dalam diri kita menjadikan kita sombong terhadap seseorang misalnya, paksalah untuk merendahkan diri kepada orang yang kita iri dengki. Paksakan. Maka nanti dengan seperti itu bila kita paksa dengan cara seperti ini, maka nanti akan timbul kasih sayang kembali sehingga sifat iri dengki ini bisa hilang. Atau kalau misalnya sifat iri dengki yang ada di dalam hati kita menjadikan kita tidak mau memberi dia sesuatu, berilah. Dengan kita beri, dia akan menjadi senang. Nah, dengan dia menjadi senang, akhirnya kita pun juga akan menjadi cinta. Sehingga akhirnya hilanglah nantinya sifat dengki. Jadi sifat dengki yang ada di dalam hati kita mendorong kita untuk apa? Maka kita lawan. Kalau mendorong kita untuk membenci, maka pujilah. Kalau mendorong kita untuk sombong, rendahkan hati kita. Mendorong kita untuk tidak memberi, berilah. Maka dengan cara seperti ini, sifat iri dengki nanti akan hilang. Qala wa tas'adul hafadhah bi'amalil 'abdi lahu daw'un ka daw'i syamsi. Naik lagi malaikat hafadhah, tembus dari langit yang kelima menuju langit yang keenam. Naik lagi
naik lagi malaikat hafadzah membawa amal seorang hamba, lahu dawun ka dawi syamsi, baginya cahaya seperti cahaya matahari. Oh, luar biasa amalnya. Min sholatin, daripada sholat, wa zakatin zakat, wa hajjin haji, wa umratin umrah, wa jihadin jihad, wa siyamin puasa. Fayujawizuna bihi ila sama'is sadisah. Maka malaikat hafadzah ini melewati dengan amal tadi sampai langit yang keenam. Nah, itu artinya ghibahnya tidak ada, fakhrnya tidak ada, sombongnya tidak ada, ujubnya tidak ada. Lalu kemudian iri dengkinya juga tidak ada. Makanya sampai tembus ke langit yang keenam. Fayaqulu lahumul malakul muwakkal biha, maka berkata kepada mereka malaikat ini yang ditugasi untuk menjaga langit yang keenam, gifu, berhentilah kalian sampai di sini. Wadribu bihadzal amal wajha sahib, lemparkan amal ini kepada wajah pelakunya, kembalikan. Innahu kana la yarhamu insanan qad min ibadillahi asabahu bala'un aw maradun bal kana yashmatu bihi. Sesungguhnya hamba ini dia tidak merahmati manusia sedikit pun, tidak punya rahmat kepada manusia sedikit pun daripada hamba-hambanya Allah, asabahu bala'un aw marad, yang mereka ini tertimpa bala atau tertimpa penyakit, tidak punya rahmat sama sekali. Bal kana yashmatu bihi, bahkan yang ada, justru yang ada dia ini bergembira ketika melihat ada hamba Allah ini yang dapat musibah, mendapatkan penyakit. Justru yang ada dia gembira, bukannya dia rahmat, yang ada justru dia gembira, disuruh kembali. Nah, kita diminta untuk rahmat, bukan hanya kepada manusia, kita juga diminta rahmat ini kepada juga binatang, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada binatang. Ana malakul rahmah, aku adalah malaikat ini yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa adakah rahmat atau tidak. Rahmatilah semua makhluk yang ada di muka bumi, niscaya akan merahmati kalian ini makhluk yang ada di atas langit. Amarani Rabbi, Allah telah memerintahkan aku alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi, untuk tidak membiarkan amalnya ini melewati selain daripada aku. Artinya cukup sampai pada langit yang keenam saja amalnya. Sebagian orang kadang-kadang tidak punya rahmat sama sekali. Ada lagi yang punya rahmat kepada orang lain, tapi kepada keluarganya tidak punya rahmat sama sekali. Ada yang tidak punya rahmat sama sekali. Pernah dahulu Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau sedang asyik bermain dengan anaknya, saat itu beliau sedang terlentang, anaknya naik di atas perut. Datang salah satu orang yang mempunyai jabatan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, anak buah Sayyidina Umar bin Khattab, seorang gubernur, seorang bupati begitu. Dia datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, melihat Sayyidina Umar bin Khattab sedang main bersama anaknya ada di atas perutnya. Dia ingkar, masa seorang khalifah seperti ini? Dia ingkar dengan wajahnya. Melihat Sayyidina Umar bin Khattab, ini wajahnya, dipanggil oleh Sayyidina Umar, kemarilah engkau. Bagaimana engkau bila masuk ke dalam rumahmu? Ditanya oleh Sayyidina Umar, engkau kalau masuk ke dalam rumahmu bagaimana? Oh Sayyidina Umar, saya kalau masuk ke rumah, istri saya, anak-anak saya, tidak ada yang berani ngomong sama sekali. Saya kalau masuk ke dalam rumah, istri dan anak-anak saya tidak ada yang berani ngomong sama sekali. Yang mereka berbicara diam, tidak ada yang berani ngomong sama sekali. Tidak ada yang berani sama sekali dengan saya, Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, mulai hari ini aku lengserkan engkau dari jabatanmu, tidak usah lagi menjabat. Kalau engkau tidak punya rahmat dengan keluarga, bagaimana engkau punya rahmat dengan umatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau dengan keluargamu saja tidak punya sifat rahmat, apalagi nanti dengan orang lain. Coba oleh Sayyidina Umar. Kita diminta untuk senantiasa punya rahmat dimanapun kita berada. Jadilah kita ini orang yang rahmat ini dengan orang lain. Karena seperti itulah baginda Nabi SAW. Beliau diutus ini rahmatan lil alamin. Beliau diutus ini membawa rahmat bagi alam semesta.
termasuk terhadap orang-orang kafir ya. Nabi membawa rahmat untuk mereka. Apa rahmatnya Nabi terhadap orang-orang kafir? Di mana azab mereka tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ditakhir, diundur sampai nanti hari kiamat. Cuman jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang punya sifat rahmat berlebihan. Ini juga tidak baik. Segala perkara itu yang paling bagus adalah pertengahan. Itu yang paling bagus. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara kata Nabi ini adalah yang pertengahan. Kalau terlalu berlebihan tidak bagus. Termasuk rahmat. Rahmat ini kalau yang berlebihan tidak bagus. Ada sebagian orang begitu rahmatnya, terlalu rahmatnya kepada anaknya, ini berubah, bukan lagi menjadi kasih sayang, tapi memanjakan anak. Berubah, yang semulanya rahmat, tapi gara-gara berlebihan bisa berubah menjadi memanjakan. Bahkan ada yang terlalu berlebihan rahmatnya kepada binatang, sampai-sampai tidak mau berkorban. Ini kelebihan namanya. Nah, tidak mau berkorban. Kenapa itu tidak mau berkorban? Kasihan binatang. Nah, dia kalau dosa kenapa hidup disembelih? Padahal syariat yang memerintahkan kita untuk berkorban. Ini semua gara-gara berlebihan. Berlebihan juga tidak baik. Apapun itu kalau berlebihan tidak baik. Yang paling bagus pertengahan, kurang tidak, lebih juga tidak. Dia menginfakkan hartanya misalnya. Kalau berlebihan tidak bagus, bisa menjadi boros. Kurang pun tidak, bisa menjadi gigit. Ini paling bagus pertengahan. Berani. Kalau berlebihan bisa jadi ngawur. Tapi kalau tidak ada berani sama sekali jadi pengecut. Yang paling bagus pertengahan. Antara berani, antara pengecut dengan ngawur. Ini namanya berani. Ini yang terpuji. Antara kikir, antara boros. Ini yang terpuji. Itu dermawan. Paling bagus pertengahan. Baik-baiknya khairul umur kata Nabi awsatuha. Kalau berlebihan tidak bagus. Cuma berusaha untuk berada di pertengahan ini bukan sesuatu yang mudah. Selalu berada di pertengahan ini bukan sesuatu yang mudah. Kebanyakan orang ini kelebihan atau kekurangan. Kebanyakan orang kelebihan atau kekurangan. Qala wa tas'adul hafadha bi'amalil 'abdi min shaumin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Naik lagi malaikat membawa amalnya seorang hamba. Ini daripada puasa, sholat, nafkah, jihad, kemudian sifat waraknya. Lahu dawiyun kadawiyin nahli, baginya suara seperti suaranya seekor lebah. Wadau'in kadau'i syamsi, mempunyai cahaya seperti cahayanya matahari. Wa ma'ahu salasatu alaf malakin, bersamanya 3.000 orang malaikat berkumpul. Sudah tidak ada libahnya, kemudian tidak ada fakharnya, tidak ada sombongnya, tidak ada ujubnya, tidak ada iri dengkinya. Kemudian orang ini punya rahmat. Bayangkan. Sehingga amalnya ini mempunyai cahaya seperti cahaya matahari, mempunyai nur yang sangat luar biasa, diiringi kemudian oleh 3.000 orang malaikat. Fa yujawizuna bihi ila sama'i sabi'ah. Lalu malaikat hafadh ini tembus sampai langit yang ketujuh. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Maka berkata malaikat ini yang diberi tugas untuk menjaga langit yang ketujuh, gifu, stop sampai ke sini. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi wadribu bihi jawarihahu. Lemparkan amal ini kepada wajah pelakunya dan lemparkan amal ini kepada anggota badannya. Waqfilu bihi ala qalbi, dan tutuplah dengan sebab amalnya ini tadi atas hatinya. Ana sahibu dzikri, aku ini adalah malaikat ini yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeriksa apakah dia beramal ini supaya disebut dan didengar oleh orang atau tidak. Ana sahibu dzikri. Fa inni ahjubu an rabbi, maka sesungguhnya aku menghalangi atas Tuhanku, artinya tidak membiarkan sampai kepada Tuhanku kullu amalin, tiap-tiap amal lam yurid bihi wajha rabbi, tiap-tiap amal yang tidak dikehendaki dengan amal tadi zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat ini bertugas untuk tidak membiarkan seseorang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala melewati itu. Innahu innama arada bi amalihi ghaira Allah taala.
sesungguhnya dia berkehendak dengan amalnya ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha. Sesungguhnya dia menginginkan dengan amalnya ini tadi kedudukan di kalangan para ulama, di kalangan para fuqaha. Wa dzikran indal ulama, supaya disebut di kalangan para ulama. Wasitan fil madain, supaya terdengar ini di berbagai macam daerah. Oh, lihat ya, tidak tembus hanya sampai langit yang ketujuh. Amarani Rabbi, Allah memerintahkan aku alla ada a'malahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan aku, Tuhanku memerintahkan aku agar aku tidak membiarkan amalnya ini melewati aku. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fa huwa riya. Tiap-tiap amal yang dia kerjakan yang bukan karena Allah, tidak murni karena Allah, maka itu adalah riya. Wala yaqbalu amalan murni. Dan Allah tidak akan menerima ini amalnya orang yang riya. Tidak akan menerima. Ini kalau orang dia beramal, di situ ada niat yang lain bukan karena Allah, dan niat tersebut termasuk niat yang diharapkan. Ya, ada kalanya begini ya, ada kalanya orang ini dia beramal, ada niat yang lain selain daripada Allah. Cuma niat yang lain ini ada kalanya diharapkan, ada kalanya tidak. Kalau dia beramal ibadah tujuannya karena Allah dan yang lain karena Allah, dan itu diharapkan. Seperti misalnya dia bersedekah selain tujuannya karena Allah supaya dipuji oleh manusia misalnya, untuk mencari kedudukan di hati manusia supaya dihormati oleh manusia, ini tujuan yang diharamkan. Amal yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memerintahkan kita nanti di hari kiamat, pergilah kalian kepada orang yang kalian riya gara-gara mereka, lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka atau tidak. Amal yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalanya orang dia beramal ada niat selain karena Allah tapi tidak diharamkan. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya sambil berhaji, sambil berdagang misalnya. Ada niat bukan karena Allahnya, karena berdagangnya. Tapi berdagang apakah sesuatu yang diharamkan? Tidak. Nah, ini yang seperti ini khilaf antara para ulama. Apakah amalnya diterima ataukah tidak? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan amalnya tidak diterima sama sekali. Ini pendapatnya Al-Imam Izz bin Abdul Salam, mengatakan amal ibadahnya tidak diterima sama sekali. Tidak diterima sama sekali. Pendapatnya Al-Imam Ghazali dilihat lebih banyak mananya, antara Allahnya atau karena berdagangnya. Kalau lebih banyak karena Allahnya ketimbang karena berdagangnya, maka amalnya masih diterima. Amalnya masih diterima dan dia masih mendapatkan pahala. Tapi kalau lebih banyak karena berdagangnya ketimbang karena hajinya, karena Allah lebih banyak berdagangnya ketimbang karena Allahnya, atau 50-50 sama, 50%, atau lebih banyak karena berdagangnya ketimbang karena hajinya, ya maka tidak akan diterima amalnya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan walaupun lebih banyak bukan karena Allahnya, tetap amalnya diterima dan dia akan mendapatkan pahala sekedar niat. Ini kalau niatnya bukan niat, kalau niatnya selain daripada Allah tapi tidak diharamkan. Tapi kalau niatnya diharamkan seperti tadi untuk mencari pujian manusia supaya dipandang oleh manusia, dihormati oleh manusia, tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tas'adul hafadhah bi'amalil 'abdi min salatin, yang terakhir ini. Qala wa tas'adul hafadhah, naiklah malaikat hafadhah bi'amalil 'abdi, dengan amalnya seorang hamba, min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa shamtin wa dzikrillah ta'ala. Naik lagi malaikat hafadhah dengan membawa amal seorang hamba daripada salat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik, diam dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatusayyi'uhu malaikatus samawati sab'i hatta yaqta'u bihil hujuba kullaha ila Allah taala. Sehingga diantarkan oleh malaikat yang ada di langit yang ketujuh sampai mereka ini menembus hijab
sampai akhirnya dihadapkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa berarti amalnya. Sampai tembus bulan yang ketujuh. Tapi ini bukan berarti artinya Allah taala ada di atas, bukan ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ini daripada tempat. Tidak boleh kita mensifati Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat-sifatnya makhluk, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala maha suci Allah taala daripada tempat. Fayaqifuna baina yadayhi, maka mereka malaikat ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna lahu bil amali shalih al mukhlis lillahi ta'ala. Dan mereka bersaksi, ya Rabb, kami bersaksi bahwasanya ini adalah amal yang soleh yang ikhlas dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Engkau ya Rabb. Fa yaqulullah ta'ala, lalu Allah mengatakan, antumul hafadhah ala amali. Kalian ini adalah malaikat yang menjaga atas amal hambaku. Kalian yang menulis atas amal hambaku. Wa ana raqib ala ma fi qalbi. Sedangkan aku, kata Allah, aku yang melihat apa yang ada di dalam hatinya. Sedangkan aku melihat apa yang ada di dalam hatinya. Innahu lam yuridni bihadzal amal. Sesungguhnya dengan amal yang ia kerjakan, dia tidak mengkehendaki aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah malaikat, kalian hanya sebatas mencatat, tapi yang tahu isi hatinya ini adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal dengan amal ini, dia tidak berkehendak aku, kata Allah. Wa innama arada bihi ghairi, dan hanya saja dia berkehendak dengan amalnya ini yang selain daripada aku. Fa alaihi la'nat, maka atasnya laknat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oh, lihat ya. Tidak tembus, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqulul malaikatu kulluha, maka malaikat ini semuanya mengatakan alaihi la'natuka wa la'natuna, atasmu laknat, alaihi la'natuka, atasmu laknatmu dan laknat kami. Fatal anhu samawati sab'u wa man fihinna, maka melaknatnya ini 7 langit dan juga semua penghuni yang ada di dalam 7 langit tersebut juga melaknat. Lihat ya. Nah, akhirnya mendengar hadis yang cukup panjang ini, summa baka Mu'ad. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau menangis. Bagaimana, bayangkan ya, kita hari-hari tidak lepas daripada ini semua. Kita tidak lepas daripada ini semua, menangis Mu'ad bin Jabal. Wa tahaba intihaban syadidan, beliau menangis sambil mengeluarkan ini suara yang begitu keras. Wa qala Mu'ad, dan Mu'ad berkata, qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah, kata Mu'ad, engkau adalah Rasulullah, engkau maksum, engkau terpelihara daripada dosa. Wa ana Mu'ad, sedangkan aku ini adalah Mu'ad bin Jabal, orang biasa yang tidak maksum, tidak terjaga daripada perbuatan dosa. Fa kaifa li bin najah wal khalas min dzalik, bagaimana bagiku bisa selamat dan lepas daripada ini semua, bagaimana? Dijawab, qala iktadi bi wa in kana fi amalika naqsun. Ikutilah aku walaupun di dalam amalmu ini ada kekurangan. Ikuti aku. Itu artinya kita diminta untuk mutabaah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam amal kita penuh dengan kekurangan. Kata Nabi, ikuti aku walaupun di dalam amalmu ini penuh dengan kekurangan. Lihat bagaimana dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, bila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan, orang yang mutabaah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas dengan kecintaan Allah kepada dirinya. Allah akan membalasnya dengan kecintaan Allah kepada dirinya, dan Allah akan membalasnya dengan mengampuni dosa-dosanya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, makanya di antara alamat orang yang cinta kepada Allah, di antara alamat orang yang betul-betul dirinya cinta kepada Allah, ini adalah mutabaah dan mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama, semua jalan untuk menuju Allah ini tertutup. Semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini semuanya tertutup, kecuali dengan mutabaah kepada baginda Nabi SAW. Kecuali dengan mengikuti ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.
Ini walaupun di dalam amal kita ini ada kekurangan, hendaklah kita mengikut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun hadis Nabi yang mengatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dikumpulkan seseorang bersama yang ia cintai. Jangan dianggap cinta saja cukup, tidak cukup. Cinta yang akan menjadikan kita kumpul bersama Nabi Muhammad ini adalah cinta yang disertai dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar cinta tapi mengikuti ajaran Nabi, tidak. Karena orang-orang Yahudi pun mereka juga mengatakan diri mereka cinta kepada Nabi Musa. Orang-orang Nasrani pun juga sama. Mereka mengatakan diri mereka cinta kepada Nabi Isa. Tapi apakah semua orang Yahudi akan kumpul bersama Nabi Musa? Apakah semua orang Nasrani akan kumpul bersama Nabi Isa? Tidak. Yang akan dikumpulkan bersama mereka hanyalah orang Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Musa, orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Begitu juga dengan kita. Kita orang yang cinta kepada Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama beliau. Ini adalah orang yang cinta, yang kecintaannya disertai ini dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bila tidak, ya tidak bisa kumpul dengan Nabi kecintaan. Ya Mu'ad, hafid ala lisanik minal waqi'ah fi ikhwan. Wahai Mu'ad, jagalah atas lisanmu daripada waqi'ah fi ikhwani, dan daripada engkau ini menyambati aib saudara, daripada engkau menghibah saudara, jagalah lisanmu. Min hamalatil Quran khassatan, yang khususnya ini daripada orang-orang yang telah menghafalkan Al-Quran, khususnya. Lebih khusus lagi maksudnya kepada orang yang menghafalkan Al-Quran. Wahmil dhunubaka 'alaika la tahmilha 'alaihi, dan bawalah dosamu atas dirimu, jangan engkau membebankannya ini kepada orang lain. Artinya salahkan dirimu, jangan menyalahkan orang lain atas perbuatan dosa yang kau lakukan. Salahkan dirimu, jangan menyalahkan orang lain. Wala tuzakki nafsaka bidzamihim, dan jangan engkau memuji dirimu dengan mencaci mereka, jangan. Wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwad'ihim, jangan engkau mengangkat dirimu atas mereka dengan menghinakan mereka juga, jangan. Wala tudkhil 'amal ad-dunya fi 'amalil akhirah, dan jangan engkau memasukkan amal dunia ini dengan amal akhirat. Habis rupanya baterainya habis. Wala tudkhil 'amal ad-dunya fi 'amalil akhirah, dan jangan engkau memasukkan amal dunia di dalam amal akhirat. Wala tura'i bi 'amalik, jangan engkau riya dengan amalmu. Wala tatakabbar fi majlisik, jangan engkau sombong di majlismu. Likai yahdharun nas min su'i khuluqik, sehingga manusia ini menghindar daripada akhlakmu yang tidak baik. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar, ini pesan Nabi kepada Mu'adz. Jangan engkau berbisik-bisik dengan seorang laki-laki sedangkan di sisimu ada seorang laki-laki yang lain, tidak boleh. Ini bisa menyakiti perasaannya. Lain kalau misalnya di situ ada 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau cuma kita bertiga, jangan kita berbisik-bisik dengan teman kita sedangkan di sisi kita ada 1 orang lain. Tapi kalau 2 orang, 3 orang tidak masalah. Ini juga tidak boleh. Diambil dari ini, tidak diperbolehkan bagi kita untuk berbicara dengan bahasa yang hanya kita pahami dengan teman kita saja, sedangkan orang yang ketiga tidak paham dengan apa yang kita bicarakan. Bisa menimbulkan sangka buruk. Contoh misalnya kita dengan teman kita orang Banjar misalnya, yang ketiga orang Madura, lalu kemudian kita berdua bahasa Banjar, yang ketiga tidak paham bahasa Banjar, tidak diperbolehkan. Ini bisa menimbulkan buruk sangka. Atau misalnya kita berbahasa Jawa, yang situ orang Banjar dan paham bahasa Jawa misalnya, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini bisa menyakiti hati. Tapi kalau 2 orang, 3 orang yang selain daripada kita tidak usah. Hati-hati ya, kadang-kadang ini hal sepele tapi tidak kita perhatikan. Wala tata'azzam, sedikit kita habiskan nasihatnya Nabi. Wala tata'azzam 'alan nas, jangan engkau merasa mulia atas manusia. Fatanqati 'anka khairatud dunya wal akhirah, maka terputus atasmu kebaikan dunia dan juga akhirat. Wala tumazzikin nas bilisanik fatumazziqa qatilabun nar yaumil qiyamah, jangan engkau mencabik-cabik manusia dengan lisan, artinya menyambati aib mereka, menggunjing mereka, mencaci mereka, menghina mereka dengan lisan kita.
fatumazziqaka kilabun nar, maka akan mencabik-cabikmu kilabun nar, anjing api neraka, yaumul qiyamah finnar, nanti di hari kiamat di dalam api neraka. Qala Allah Ta'ala, kata Nabi, wan nasyitati nashta. Hal tadri ma huwa ya Mu'adz? Apakah engkau tahu ya Mu'adz apa itu an-nasyitati nashta? Qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku tidak tahu ya Rasulullah, apa itu wan nasyitati nashta. Sumpah demi ayahku dan sumpah demi ibuku, aku tidak tahu. Qala kilabun nar tanshutul lahma minal adab. Nabi mengatakan itu adalah anjing di dalam neraka ini yang melepaskan daging ini daripada tulangnya. An-nasyitati nashta. Qultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, man yutik hadhihi khisal wa man yujibha. Ya Rasulullah, sumpah demi ayahku, sumpah demi ibuku ya Rasulullah, siapa yang mampu dengan perkara-perkara ini? Siapa yang mampu? Ini Mu'adz bin Jabal, ya? Seorang sahabat yang sangat luar biasa. Apalagi kita. Mu'adz bin Jabal merasa tidak mampu, apalagi kita. Man yutik hadhihi khisal wa man yujibha ya Rasulullah, siapa yang mampu dengan perkara ini dan siapa yang akan selamat daripadanya? Dijawab, qala ya Mu'adz, innahu la yasirun ala man yasarahu Allah Ta'ala. Sesungguhnya itu semua akan menjadi mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memudahkannya, mudah bagi kita. Innama yakfika min dzalika, ini paling penting. Hanya saja penting, cukup bagimu daripada yang demikian, an tuhibba linnasi ma tuhibba li nafsik wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Ini yang paling penting kata Nabi. Cukup bagimu daripada yang demikian, engkau menyukai terhadap orang lain apa yang engkau sukai untuk dirimu, dan engkau benci untuk orang lain apa yang engkau benci untuk dirimu. Ini problem. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi apa yang kita senang bila itu kita dapatkan, maka hendaklah kita senang juga kalau saudara kita mendapatkannya. Apa yang kita tidak senang ketika kita mendapatkannya, maka bila itu didapatkan oleh saudara kita, maka hendaknya kita juga tidak senang. Makanya sudah pernah kita ceritakan, ada sebagian pendahulu kita yang soleh, mereka tidak mau memelihara kucing di rumahnya, padahal di rumahnya banyak tikus. Kenapa? Ketika ditanya, engkau tidak mau memelihara kucing? Karena aku takut kucing-kucing ini nanti lari, karena aku takut tikus-tikus ini nanti lari ke rumah tetanggaku. Dia nggak suka, sebagaimana rumahnya penuh dengan tikus, dia nggak suka kalau rumah tetangganya juga penuh dengan tikus. Ini yang menunjukkan iman seseorang ini sempurna. Makanya Nabi mengatakan, cukup bagimu dari semua nasihat ini tadi, engkau menyukai untuk saudaramu apa yang engkau sukai untuk dirimu, dan engkau membenci untuk saudaramu apa yang engkau benci untuk dirimu. Fa'idan anta ya Mu'adz qad salimta. Maka kalau begitu wahai Mu'adz, engkau ini akan selamat. Itu yang paling yang hendaknya kita kerjakan. Ini jangan cukup bagi wahai Mu'adz. Qala Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatil Qur'anil 'azim min Mu'adz li hadzal haditsil 'azim, fata'ammal ayyuhar raghib fil 'ilmi hadhihi al-khisal. Maka berkata Khalid ibn Ma'dan, maka aku tidak melihat ada seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran yang mulia daripada Mu'adz gara-gara hadis yang mulia ini. Akhirnya Mu'adz ini menjadi orang yang paling banyak membaca Al-Quran karena sebab hadis yang mulia ini. Fata'ammal ayyuhar raghib fil ilmi hadhihi al-khisal. Maka amatilah wahai orang yang menginginkan berkehendak di dalam ilmu, amatilah perkara-perkara ini. Jadi ini satu hadis yang mencakup tentang hasad, mencakup tentang riya, mencakup tentang ujub, mencakup tentang fakhr yang sangat cukup panjang. Bila kita ingin selamat, ikutilah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sukailah untuk diri kita sukailah untuk orang lain apa yang kita suka untuk diri kita, bencilah untuk orang lain apa yang kita benci untuk diri kita. Ini kalau kita ingin selamat dari perkara ini semua. Susah ya, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah untuk melepaskan diri dari sifat sombong, daripada sifat riya, daripada sifat ujub. Sesuatu yang berat. Mu'adz aja beliau merasakan berat, apalagi kita orang biasa. Mu'adz ini kapan hidupnya? Apalagi kita sekarang. Wa'lam dan ketahuilah wallahu a'lam sampai sini.
Ini beliau nanti akan menjelaskan kepada kita sebab kenapa jadi penyakit-penyakit hati ini begitu melekat pada hati seseorang. Apa yang menyebabkan penyakit-penyakit hati ini bisa begitu melekat pada hati seseorang? Beliau nanti akan menjelaskan. Wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala lagha asrafna. Fatub 'alaina taubatan waghfir li kulli hawla wastur lana al-'awrati. وآمين الروعة واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرد أو صحبة والمسلمين أجمعين من ربي يسمع فضلا وجودا من نالا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظ بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند نقص صحبه والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Yang minggu lalu udah saya share di ini Ustaz. Oh di mana? Di YouTube. Di YouTube ya. Oh iya.